menurut kitab yang namanya I'jazul Quran, Kemukjizatan Al-Quran. Di sini sudah dibukakan bahwa di sini dijelaskan telah terjadi pertemuan dua nabi palsu. Yang satu perempuan bernama Sajah bintil Haris, yang kedua Musailimah Al-Kadzab. Waqala, dan berkata sapa Sajah bintul Haris Bani Uqban, wakana, dan telah ada siapa Sajah iku tatana ba'u, mengaku-aku nabi, ya berarti nabi palsu. Fajtama'a, maka kumpul sapa Musailimah maha bersama Sajah. Faqalat, maka berkata siapa Sajah lahu kepada Musailimah Al-Kadzab, ma'apa uhiya yang telah diwahyukan ilaika kepada kamu. Faqala Faqala, maka berkata siapa Musailimah Al-Kadzab, ini menurut dia ini wahyu dari Allah. Menurut Musailimah itu berarti Quran palsu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil hubla akhraja minha nasmatan tas'a min bayni shifaqin wahsya. Shifaqin wahsya, ya bukan wahsya. Kalau wahsya itu kan liar, ini wahasya. Hasya itu ya isinya perut. Wahasya mim baini shifaqin wahasya, bukan wahsya tapi wahasya. Ini menurut Musailimah wahyu atau Al-Quran, tapi ya dia bohong. Justru dia menirukan Al-Quran, tapi tidak ada maknanya. Jauh beda dengan Al-Quran. Ya jauhnya ya nggak ada bandingannya. Bagian Allah dibanding dengan makhluk nggak ada apa-apanya. Waqala, dan berkata siapa Sabah, fama, maka apa ba'da zalika, setelah itu. Artinya wahyu yang diturunkan kepada kamu. Qala, berkata Musailimah, uhiya, telah diwahyukan ilaya kepada aku apa annallaha khalaqas samai afwaja. Jadi apa ana, kalau berdiri sendiri, innallaha khalaqan nisaa afwaja. Lah ini menurut dia wahyu dari Allah. Maka Quran palsu. Wa ja'ala ar-rijala lahunna azwaja fanuliju fihinna qa'asan ilaja fanuliju fihinna qa'asan ilaja thumma nukhrijuha idza syi'na ikhraja fayantajna lana sikhala
lana sikhala fayantajna lana sikhalan nitaja. Itu Quran palsu yang membuat Musailimah al-Kadzab, maka dia dibunuh. Zaman Abu Bakar As-Siddiq yang membunuh ya Wahsy, dipanah oleh Wahsy, ditombak oleh Wahsy ya. Ditombak oleh Wahsy ketika dia bersembunyi di celah, tapi melalui tangan Allah menepatkan sasarannya. Faqalat, maka berkata siapa saja, asyhadu, aku bersaksi, anaka, sesungguhnya kamu Musailimah nabiun, seorang nabi. Lah memang Pak sama-sama nabi palsu. Itulah sampai di situ ada orang yang berani memalsukan Al-Quran. Maka di dunia ini memang yang namanya manusia itu tingkatan kekufurannya, kemunafikannya, atau sebaliknya keimanannya, ketakwaannya itu berlapis-lapis. Ada yang lapisannya paling tinggi, ada yang paling rendah. Maka besok menurut sumpah Allah, besok orang itu masuk neraka juga tergantung seberapa dosanya dulu. Baru akhirnya orang-orang iman pun juga akan masuk neraka, tetapi sekedar untuk melepaskan sumpah Allah. Karena Allah pernah bersumpah, wa in minkum illa warithuha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tetapi firman ini lengkapnya sangat indah sekali. Seingat saya ini ada dalam surat Maryam. Wa yaqulul insanu a idza ma mintu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya thumma lanazi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiya thumma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliya wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Jadi kalau orang yang bertakwa akhirnya diselamatkan. Bahkan banyak yang mereka dimasukkan ke neraka sekedar sebagai melepaskan sumpah Tuhan, yaitu mereka dilewatkan syiratal mustaqim. Bahkan ada yang lewatnya secepat kilat, yaitu rombongan yang paling awal itu sangat cepat sekali, itu jumlahnya 70.000, tapi masing-masing dari mereka bisa menggandeng 1.000 atau 10.000 karena rahmat Allah. Ya moga kita ya Allah ya Rahman tergolong mereka yang digandeng oleh zumrah al-awalin tersebut, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini
ya adalah makhluk yang sangat banyak dosanya. Tapi berdoa kan boleh, berdoa itu kan boleh. Bahkan kita berdoa agar mendapatkan surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi, itu malah perintah dari Rasulullah. Kalau kamu minta surga, fas'alu al-firdaus fa innahu alal jannah. Maka mintalah surga Firdaus, dialah surga yang paling tinggi. Jadi kembali kepada bahwa Musailimah al-Kadzab dengan seorang wanita yang namanya Sajah itu berani memalsukan Al-Quran. Wah, dosanya luar biasa itu. Tapi ada juga nabi palsu yang akhirnya insaf bertobat, namanya Tolhah bin Khuwailid. Jadi Tolhah itu sering disebut Tulaihah. Jadi Tolhah bin Khuwailid sering disebut Tulaihah bin Khuwailid karena ditasghir. Jadi intinya bahwa kita ini supaya ketika memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu supaya lahir batin, supaya benar-benar kita tidak hanya berdoa dengan lisan tapi dengan kolbu, bukan kalbu, kolbu. Tapi ya nggak apa-apa, ya salah nggak apa-apa, wong itu memang. Nah, kalau versi orang Indonesia itu kalbu, mestinya yang fasih kolbu, dengan hati, dengan perasaan, berdoa dengan perasaan. Jadi benar-benar kita resapi, jangan hanya lesannya, mulutnya yang berdoa tapi hatinya kosong. Dan semoga untuk Anda semua Allah memberi kesehatan kewarasan untuk saudara kita yang meninggal dunia. Di sini ada Ustaz Baitur Rahman ya. Moga moga Allah memberi rahmat, memberi ampunan, memberi tempat surga yang sangat tinggi, Firdaus, mengampuni semua dosanya. Amin ya arhamar rahimin.